Halo, salam damai sejahtera. Saya Dr. Steven Einstein Liao dan Anda bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Moga-moga Anda sudah siap untuk mempelajari firman Tuhan karena dalam acara Mutiara Kebenaran, kebenaran itulah yang kita hargai sangat tinggi. Kita ibaratkan seperti mutiara yang dicari orang. Di dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, dia mengilustrasikan dalam Matius pasal 13 bahwa ada seorang yang menemukan mutiara yang begitu berharga sehingga pantas untuk dia jual semua hartanya untuk membeli mutiara tersebut. Itulah mutiara kebenaran. Dan dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa agar Bapa menguduskan orang-orang percaya di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengumumkan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan berisikan kebenaran yang absolut. Oke. Dan di dalam seri Mutiara Kebenaran ini, kita sudah sampai di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14. Jadi mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14. Kalau Anda baru saja bergabung dalam acara Mutiara Kebenaran ini, mungkin Anda mendengar sesi ini melalui entah YouTube, entah podcast, entah apapun juga, dan Anda tertarik untuk mendengar yang sebelum-sebelumnya, karena ini berseri sebenarnya. Anda tidak perlu mendengar dari awal sekali, karena kalau dari awal sekali itu sangat panjang ya, tapi itu sangat bagus menurut saya. Kalau Anda ingin mendapatkan dari kitab Kejadian, Anda bisa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, kita sudah sampai Hakim-Hakim. Tapi Anda bisa juga mendapatkan mulai dari Hakim-Hakim pasal 1. Jadi Anda bisa mendapatkan itu, dan pelayanan Mutiara Kebenaran ini adalah pelayanan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe yang berlokasi di Sunter, Jakarta, atau juga adalah pelayanan dari Grafe International Theological Seminary, tempat saya melayani saat ini sebagai purek akademis. Oke, dan di pagi hari ini saya merekam pada pagi hari. Kita akan belajar firman Tuhan. Tapi kalaupun Anda mendengar ini pada siang atau malam hari, yang penting Anda siap dengan akal budi dan dengan Alkitab dan dengan suatu kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14. Oke, dan Hakim-Hakim pasal 14 ini masih lanjutan dari siklus ke-7 di dalam siklus kemurtadan Israel. Kita sudah singgung ini beberapa kali, bahwa ada, ya tergantung cara menghitungnya sih. Alkitab tidak sebut ini nomor 7, tapi biasanya kalau kita hitung bisa dikategorikan ada semacam 7 siklus begitu. Tentu ini tergantung cara menghitungnya juga, karena ada banyak hakim-hakim minor atau hakim-hakim yang tidak begitu panjang dibahas dalam Alkitab, kadang-kadang hanya 2 atau 3 ayat saja, yang kita gabungkan ke berbagai siklus yang lain. Tetapi ini boleh dibilang adalah siklus yang terakhir dibahas di dalam kitab Hakim-Hakim, karena setelah Simson selesai, nanti kita akan membahas bukan hakim selanjutnya, namun situasi Israel secara umum. Itu nanti mulai dari pasal 17. Tetapi kita masih di pembahasan tentang Simson. Di pasal 13, kita sudah membahas bagaimana Simson dipersiapkan oleh Tuhan sejak dia lahir bahkan. Dan Tuhan mengumumkan kepada orang tuanya bahwa Tuhan bermaksud untuk memakai Simson dengan luar biasa. Namun, sebagaimana sudah kita bahas juga di sesi 13, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan Tuhan tidak memaksa manusia, Tuhan memberitahu manusia. Tuhan memberitahu manusia bahwa Tuhan punya maksud dan rencana untuk manusia, tapi manusia bisa menolak itu. Dan manusia bisa melawan Tuhan. Dan manusia bisa mengecewakan Tuhan. Dan itu tidak berarti Tuhan kalah. Tidak, Tuhan adalah pribadi yang maha. Jadi dia maha berhikmat dan dia maha segala-galanya. Dan sekalipun manusia memberontak kepada dia, maksud dan tujuan Tuhan akan terlaksana juga. Hanya dengan cara yang berbeda. Ya. Dan hidup Simson mengilustrasikan ini dengan luar biasa. Simson punya potensi yang sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Namun dia memilih untuk tidak melakukan apa yang benar seringkalinya. Dan walaupun Tuhan tetap bisa memakai dia,
di tengah segala kelemahannya, kita menjadi bertanya-tanya, kita menjadi sebenarnya merasa dikecewakan ya, karena apa yang lebih hebat lagi bisa terjadi kalau misalnya dia ikut jalannya Tuhan gitu. Oke, cukup untuk pendahuluannya. Kita akan masuk ke teks sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke teks, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Dan kami sungguh mengantisipasi bahwa ketika kami membaca firman-Mu akan ada pelajaran yang berharga bagi kami Tuhan. Akan ada tuntunan, akan ada penerangan dari Roh-Mu, sehingga kami dapat bukan hanya memahami, tapi itu bisa tertanam dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita baca terlebih dahulu dari ayat 1, Hakim-Hakim pasal 14, sampai ke ayatnya yang keempat. Kita akan lihat di sini, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai Israel. Oke. Jadi Simson sudah dewasa di sini. Pasal 13 kita membaca tentang kelahirannya dan bahwa dia sebenarnya sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nazir. Seorang nazir adalah seorang yang all out untuk Tuhan, yang intinya ya seluruh hidupnya untuk Tuhan, apalagi nazir yang dari lahir. Dan oleh karena itu Simson di sini mestinya dia adalah seorang yang sangat rohani. Tetapi ternyata tidak. Kita akan membaca di sini. Dan pasal 14 di sini berbicara mengenai pernikahan Simson. Dan selain menjadi pelajaran tentang Simson dan tentang beberapa hal yang bersifat umum, juga menjadi pelajaran yang sangat penting mengenai masalah pernikahan juga. Jadi ada banyak pernikahan dalam Alkitab yang dicatat. Simson adalah salah satu pernikahan yang dicatat, dan Simson adalah contoh pernikahan yang negatif yang dicatat dalam Alkitab. Ada banyak sekali kekacauan di sini, dan ini menjadi teladan negatif bagi kita, supaya kita tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Pertama kita melihat di sini, Simson pergi ke Timna. Di sini Timna adalah wilayah Filistin pada waktu itu, yang kita diberitahu bahwa orang Filistin berkuasa atas Israel. Tentu ini adalah karena mereka menjauh dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, sehingga di pasal 13 kita diberitahu bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin, bahkan sudah lama, selama 40 tahun. 40 tahun itu berarti sudah satu generasi sudah kasih Tuhan. Jadi ada generasi Israel yang sudah terbiasa di bawah Filistin. Mereka sejak mereka lahir mereka berada di bawah Filistin. Dan ketika di Timna dia melihat seorang gadis, katanya dia seorang gadis. Nah, pada masa itu pernikahan adalah sesuatu yang diatur oleh orang tua. Jadi Simson tidak bisa sesuai dengan adat pada waktu itu atau kebiasaan pada waktu itu langsung saja mengambil perempuan ini menjadi istrinya, melainkan harus ada persetujuan antara kedua orang tua yang bersangkutan. Jadi apa yang dilakukan oleh Simson? Oke, dia pergi kepada ayah dan ibunya, dan kemudian dia berkata pada mereka, "Oke, aku mau menikah dengan perempuan nih, aku mau menikah dengan perempuan di Timna." Nah, mungkin orang tuanya akan berkata, "Oh, perempuan yang mana?" Dan saya yakin bahwa semua orang tua menginginkan pernikahan yang baik untuk anaknya. Ya, saya sebagai orang tua juga sekarang, walaupun anak saya masih kecil pada saat ini, tapi kadang-kadang terpikir juga oleh saya, walaupun anak saya masih sangat kecil ya, masih ya belum usia menikah lah begitu, masih yang paling besar pun masih awal belasan tahun. Tapi kadang-kadang ya walaupun saya tidak aktif memikirkan ini, tapi kadang-kadang terpikir juga, oh nanti kalau dia besar dia akan menikah dengan siapa dan sebagainya. Apalagi kalau orang tua yang punya anak yang sudah pada umur remaja atau pemuda, ya pasti orang tua merindukan bahwa anaknya akan menikah dengan baik di sini. Dan ketika Simson datang pada orang tuanya lalu berkata, "Oh, aku punya seorang
perempuan, aku ingin menikah dengan dia, mungkin orang tuanya pertama lumayan mungkin tertarik gitu. Wah, ini ada perempuan mana yang menarik perhatian Simpson. Nah, tapi tentu mereka akan sangat kaget sekali ketika mereka mendengar bahwa perempuan ini adalah seorang gadis Filistin. Seorang gadis Filistin. Sehingga di ayat yang ketiga, mereka berkata, mereka tidak habis pikir. Dan mereka berkata, tidak adakah perempuan lain lagi di Israel gitu. Sehingga kamu harus memilih seorang perempuan dari Filistin. Tetapi apa jawab Simpson? Di ayat yang ketiga, tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Sebab dia kusukai. Oh, saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini, ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Begini ya. Simpson tidak begitu mengenal gadis ini. Ya, pada masa itu tidak ada kayak pacaran, apa lain sebagainya. Ya. Sehingga mungkin Simpson berlaku demikian berdasarkan apa yang hari ini kita sebut love at first sight atau cinta pada pandangan pertama. Wow, cinta pada pandangan pertama, saudara kasih Tuhan. Dan kadang-kadang ini terjadi di mana ketika kita baru saja bertemu dengan seorang, kita sudah menimbulkan atau kita sudah membuat suatu kesan yang sangat tertarik pada orang tersebut. Ini bisa terjadi, saudara kasih Tuhan. Namun ada satu masalah dengan konsep cinta pada pandangan pertama ini. Ya. Kesalahannya adalah apa? Saya tidak menyangkal bahwa bisa saja ketika kita pertama bertemu seorang, kita langsung tertarik kepada seseorang. Itu bisa. Tapi tertarik, tertarik itu tidak harus kita tindak lanjuti selalu. Tidak harus selalu kita lanjutkan. Gitu. Tertarik bisa. Tapi saudara Tuhan, ada suatu konsep yang sangat salah di dunia ini. Dan konsep ini sebenarnya bisa kita tarik lagi ke masa-masa bahkan mitologi Yunani dan sebagainya. Anda masih ingat dalam mitologi Yunani, ada satu dalam tanda kutip dewa di situ kalau Anda masih ingat, dan ini di budaya populer juga tahu, yaitu Cupid. Anda tahu Cupid ya, Cupid sering digambarkan seperti kayak malaikat atau dewa kecil yang kayak anak kecil yang pegang panah gitu. Dan dia akan tembak orang, orang yang ditembak itu akan jatuh cinta begitu. Dan konsep ini banyak ya beredar bahwa cinta itu seperti seseolah yang pasif terjadi pada diri kita, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika kita melihat seseorang, kalau dimitologisasikan kayak kita kena panahnya Cupid gitu. Kita kayak kena panah cinta. Wah, tiba-tiba saya jatuh cinta. Dan ini juga muncul dalam istilah jatuh cinta. Dalam bahasa Indonesia kita memakai istilah jatuh cinta. Dalam bahasa Inggris sama fall in love. Dalam bahasa Mandarin agak sedikit beda, justru dibalik ya. Dalam bahasa Mandarin dia memakai ai shang gitu. Jadi sudah naik cinta bahkan. Naik cinta, ai shang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia jatuh cinta, atau bahasa Inggris fall in love. Jadi kesalahan konsepnya adalah bahwa cinta ini sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan terjadi secara random kepada kita begitu, atau terjadi kalaupun bukan random minimal tidak bisa kita tolak lah seperti itu. Dan banyak orang akhirnya memakai konsep ini seolah-olah dia itu pasif. Dia kena panah cinta. Namun tidak demikian, saudara Tuhan. Ya, Alkitab tidak mendefinisikan cinta seperti itu. Alkitab berkata bahwa cinta itu sesuatu yang bisa kita pilih. Cinta itu sesuatu yang melibatkan kehendak kita. Gitu. Dan ini sangat jelas sekali. Misalnya di dalam Matius dan di dalam Injil yang lain, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuhmu. Berarti kita harus mencintai atau mengasihi musuh kita. Gitu. Ya, tidak berarti dalam pengertian yang romantis, karena cinta atau kasih tidak selalu berkonotasi romantis dengan Tuhan, tetapi dasarnya sama sebenarnya, bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi semua orang, kita mengasihi musuh kita juga. Ya tentu ekspresi kasih itu beda-beda, ya ekspresi kasih seseorang kepada pasangan hidupnya tentu berbeda dengan ekspresi kasih kepada misalnya tetangganya dan lain sebagainya, tentu berbeda. Ya, tetapi sama-sama mengasihi di situ, sama-sama disuruh mengasihi. Dan itu mengindikasikan bahwa kasih itu sesuatu yang bukan sekedar pasif. Bukan kayak kita kena panah cinta, tapi itu sesuatu yang bisa kita tentukan sebenarnya. Bahwa saya akan mengasihi seseorang. Dan mungkin Anda berkata, oh itu tidak romantis, tidak ada kayak perasaannya, tidak ada kayak percikan boom begitu kan, kayak mercon di otak kita tiba-tiba meledak atau apalah begitu. Wah, dan banyak orang mencari yang seperti itu. Tapi itu tidak harus ada. Itu bukan prerequisite untuk cinta yang sejati gitu ya. Dan kita melihat di sini akhirnya
permasalahannya adalah Simpson hanya membuat keputusan berdasarkan perasaannya saja. Saya tidak berkata bahwa perasaan adalah hal yang salah. Perasaan itu sesuatu yang sangat powerful, saudara kasih Tuhan. Sangat kuat sekali perasaan kita. Tapi perasaan kita sebenarnya bisa kita pakai untuk memudahkan kita melakukan hal yang benar. Untuk memudahkan kita melakukan hal yang benar. Perasaan kita tidak pernah boleh kita pakai untuk membuat kita melakukan hal yang salah. Nah, di sini. Jadi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berperasaan. Dan ada banyak sekali perasaan yang bisa kita miliki sebagai manusia. Ya, misalnya perasaan marah. Nah, marah itu apa? Marah itu adalah suatu perasaan yang kita miliki yang memberikan kita energi untuk mengkonfrontasi kesalahan mestinya nih. Mengkonfrontasi kesalahan dan membenarkan apa yang salah itu. Itu adalah perasaan marah. Gitu. Kita bisa punya perasaan iba atau kasihan. Ini memberikan kita motivasi besar, memberikan kita energi untuk membantu dan sebagainya. Nah, demikian juga perasaan suka atau ketertarikan ya, perasaan yang biasanya kita identikan dengan cinta terhadap seseorang sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik kepada orang itu, bahkan sampai kita rela berkorban sekalipun kalau kita mengasihi seseorang, gitu kan? Dan saya yakin semua orang yang pernah berpacaran atau pernah ya punya hubungan saling mengasihi, kita tahu kalau kita mengasihi seseorang, kita rela berkorban bagi dia, bahkan kita rela menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, bahkan harta kita untuk orang tersebut gitu. Dan ini Tuhan berikan supaya memang memudahkan kita untuk melakukan tindakan kasih. Nah, tetapi kesalahannya adalah ketika kita mengidentikan perasaan kasih dengan tindakan kasih atau keputusan untuk mengasihi tersebut. Ya. Dan kita bisa punya perasaan memang, kita bisa punya perasaan, tetapi perasaan tidak pernah Tuhan desain untuk membuat kita melakukan apa yang salah. Kita tidak boleh menjadi orang yang dikendalikan oleh perasaan. Kita justru menjadi orang yang mengendalikan perasaan kita. Kita melakukan yang benar, tidak peduli perasaan kita, nanti perasaan kita akan mengikuti. Misalnya, kita belajar disiplin. Kita belajar bahwa misalnya pagi-pagi kita harus bangun pada jam tertentu karena kita harus langsung rajin, kita harus beraktivitas, mungkin kita harus sekolah, mungkin kita harus bekerja, lain sebagainya. Dan mungkin perasaan kita, malas, ya, perasaan malas, kita ingin di tempat tidur lama-lama, atau kita tidak merasa kita ingin bergerak, lain sebagainya, itu perasaan kita. Ya, tapi kita harus berlaku bukan menuruti perasaan kita saja, kita berlaku apa yang benar, kita melakukan apa yang benar. Itu adalah disiplin. Jadi orang Kristen yang Alkitabiah terutama, kita berlaku sesuai dengan apa yang kita tahu itu benar. Kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan, kita berlaku sesuai dengan hati nurani kita. Kita tidak membiarkan perasaan kita menghalangi itu. Dan lama-kelamaan kita justru melatih perasaan kita untuk mengikuti apa yang benar. Ya. Orang yang baru lahir misalnya, atau baru diselamatkan, mungkin awalnya dia punya perasaan suka dengan banyak hal yang salah. Ada yang suka alkohol, ada yang suka rokok, ada yang suka lagu-lagu yang buruk, yang duniawi, ada yang suka pornografi, ada yang suka ini semua kesukaan-kesukaan kita. Namun kita tidak lagi melakukan apapun berdasarkan yang penting saya suka gitu. Karena kita tahu sekarang saya adalah milik Kristus. Saya akan melakukan apa yang benar. Saya akan melakukan apa yang Alkitabiah. Saya akan melakukan kehendak Tuhan. Dan justru perasaan kita train, kita latih untuk nanti mengikuti keputusan kita itu. Dan lama-kelamaan kita akan tidak serta-merta, tidak seperti orang menjentikkan jari atau dalam satu hari, tapi lama-kelamaan kita justru melatih diri kita untuk menyukai hal-hal yang Allah sukai. Nah, ini. Jadi, kesalahan Simpson di sini adalah dia berkata, ambillah bagiku, ayat 3, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Padahal sudah kasih Tuhan, dia sedang melanggar banyak hal. Dia melanggar, misalnya kita buka dalam Ulangan pasal 7, ayat 3 dan 4, Tuhan memberikan perintah pada orang Israel. Ulangan 7 ayat 3, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa Kanaan. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat
Anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Tuhan sengaja sudah melarang orang Israel untuk menikah dengan bangsa-bangsa lain. Bukan karena Tuhan itu rasis atau apa, jelas bukan. Tuhanlah yang menciptakan manusia, bahkan Tuhan menciptakan manusia semua dari satu manusia, dari Adam gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai rasisme, orang yang rasis itu adalah orang yang tidak mengerti sejarah sebenarnya, tidak mengerti Alkitab. Karena kalau kita mengerti Alkitab, sebenarnya manusia itu semuanya satu ras, yaitu ras Adam. Semuanya ras Adam. Nah memang kita tahu bahwa dari keturunan Adam ini ada banyak kelompok-kelompok, tapi sebenarnya semuanya satu ras, yaitu ras Adam. Ya, ras Adam. Nah kita bisa menggambarkan ada banyak etnisitas di yang menjadi keturunan Adam ini, ada banyak etnisitas, tapi sebenarnya semua satu ras sebenarnya, yaitu ras Adam sekali lagi. Jadi Tuhan tidak mau mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain, bukan karena suatu rasisme atau lain sebagainya, bukan sebenarnya. Tapi berbicara mengenai kemurnian iman. Kalau misalnya ada orang non-Israel yang akhirnya percaya kepada Tuhan, sama sekali tidak masalah. Bahkan Tuhan sengaja memakai banyak perempuan-perempuan non-Israel masuk, bahkan bukan hanya masuk Israel, bahkan menjadi nenek moyang Mesias. Ya, kita masih ingat beberapa contoh, misalnya Tamar. Tamar adalah orang Kanaan yang akhirnya mendapatkan anak dari Yehuda. Tuhan masukkan dalam jalur Mesias bahkan. Kemudian kita akan melihat misalnya di kitab Yosua ada Rahab. Dan nanti habis hakim-hakim kita akan sampai kepada kitab Rut. Misalnya Rut juga adalah perempuan Moab di situ. Jadi kita melihat tidak ada masalah ketika mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Nah, demikian juga hari ini. Hari ini, ya, kalau Anda mau menikah, Tuhan punya aturan. Aturan Tuhan apa? Aturan Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-39 di sini ya. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Asal dia adalah seorang yang percaya. Jadi Simson di sini melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan supaya orang Israel tidak menikah dengan non-Israel, dengan orang Kanaan. Dan bukan hanya itu saja, dia juga melanggar atau menentang ya, nasihat orang tuanya. Dan saya juga sangat menyayangkan banyak sekali orang muda hari ini yang dalam memilih pasangan hidup sama sekali tidak memperhitungkan orang tuanya. Nah, saya tahu kondisi orang beda-beda. Anda kalau mau cari ekstrimnya ada tentu. Ada keluarga ekstrim yang orang tuanya nggak becus, orang tuanya malah kacau dan sebagainya dan menjadi faktor negatif. Tapi itu jarang, saudara Tuhan. Dalam kebanyakan keluarga, apalagi kalau kita bicara mengenai keluarga Kristen, ya, orang tua itu merupakan sahabat yang tak ternilai harganya, terutama dalam hal masalah pasangan hidup, di mana orang tua bisa memberikan nasihat, orang tua bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang muda, ya, apalagi seorang perempuan gitu ya. Tetapi juga bagi laki-laki, bagi anak laki maupun anak perempuan, orang tua bisa memberikan pengalaman mereka dan bisa memberi nasihat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak anak muda yang tidak mau orang tuanya tahu masalah pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Menurut saya ini suatu hal yang tidak bijak sama sekali. Jadi Simson kita melihat di sini, dia melanggar firman Tuhan, dia mengabaikan nasihat orang tuanya. Demi apa? Demi karena dia hanya mau mengikuti perasaannya saja. Yang penting saya suka. Yang penting saya suka. Jadi karena saya suka, saya bebas untuk melanggar firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya sangat sedih bahwa hari ini banyak sekali orang seperti itu. Dan saya harap Anda tidak termasuk dalamnya. Saya harap keluarga Anda tidak termasuk di dalamnya. Tetapi ini menjadi peringatan bagi kita. Menjadi peringatan. Ya. Di ayat yang keempat, ada suatu hal yang sangat menarik. Ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Nah, apa maksudnya hal itu daripada Tuhan asalnya? Bukan bahwa Simson itu kayak disetel oleh Tuhan bahwa dia harus melanggar firman Tuhan, maka itu menjadi satu hal yang aneh sekali. Ya. Seperti yang dipercaya sebagian orang, misalnya kelompok Calvinis, bahwa sepertinya semuanya itu sudah diset oleh Tuhan, semuanya sudah ditakdirkan. Jadi Simson berlaku seperti ini ditakdirkan oleh Tuhan. Ya kalau demikian maka tidak perlu Simson dipersalahkan. Kalau memang sudah ditakdirkan melakukan seperti ini kan tidak bisa dipersalahkan lagi. Toh memang seperti suatu software yang sudah ada programnya begitu. Tapi tidak, bukan itu maksudnya. Tapi ayat ini mengajarkan bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, maksudnya adalah
Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Dia punya rencana. Jadi Tuhan mampu untuk memakai kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mampu untuk memakai kejahatan-kejahatan kita, bahkan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dan yang ingin menikahi si perempuan ini adalah Simson. Dia yang memutuskan untuk melanggar firman Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan hal itu. Itu maksudnya. Hal ini daripada Tuhan. Tuhan mengizinkannya karena Tuhan telah menetapkan untuk mendatangkan sesuatu dari insiden ini. Ya, jadi Tuhan telah memutuskan bahwa melalui ketidaktaatan Simson, dia akan melakukan sesuatu. Dia akan mencari gara-gara atau dia akan menimbulkan gara-gara antara Simson dengan orang Filistin. Jadi itu bukan hal yang bagus untuk Simson. Gitu. Lebih bagus bagi Simson adalah kalau dia taat sama Tuhan. Dan itu akan jauh lebih indah. Gitu. Dan Tuhan tidak akan kehilangan akal untuk bagaimana istilahnya menimbulkan masalah antara dia dengan orang Filistin. Kalau misalnya dia taat sama Tuhan, pasti ada cara lain yang lebih indah bahkan. Lebih indah. Tapi karena Simson memilih untuk melanggar firman Tuhan, Tuhan bilang, aku akan pakai ini. Aku akan pakai ini untuk suatu program selanjutnya. Gitu. Sekarang kita lihat lagi ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita lihat. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya, seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Ya, beberapa ayat ini memberitahukan kepada kita mengapa Simson begitu mudah dia melanggar firman Tuhan, terutama mengenai pernikahan. Padahal pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup seseorang. Pernikahan itu salah satu keputusan terbesar, ya, salah satu keputusan terbesar. Bahkan kalau kita bicara secara duniawi saja, ini boleh dibilang mungkin keputusan terbesar gitu. Tentu yang paling besar secara absolut adalah masalah keselamatan. Itu adalah keputusan terbesar seseorang. Apakah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau ada di antara pendengar yang belum membuat keputusan ini, Anda harus melakukannya dengan segera. Anda harus mempertimbangkannya dengan baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di luar dari keputusan-keputusan rohani, pernikahan adalah keputusan terbesar. Bahkan pernikahan pun ada unsur rohaninya juga. Ya. Tetapi kita melihat kenapa Simson begitu mudah dia membuat kesalahan dalam hal ini. Karena dia rupanya selama ini tidak hidup, kita bilang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, jangan harap bahwa ketika dia perlu membuat keputusan yang penting, dia akan mempunyai hikmat. Jangan harap sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang Amsal katakan? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Itu permulaan hikmat. Jangan berpikir bahwa, nanti kalau tiba saatnya saya harus memutuskan A, memutuskan B, saya akan ikut firman Tuhan. Misalnya keputusan besar dalam hidup saya. Misalnya nanti masalah menikah, nanti masalah anak, masalah apalagi yang kita anggap besar. Tetapi kemudian dalam hal-hal kecil, kita tidak merasa penting untuk ikut Tuhan. Begitu. Dan kita merasa, masa bodoh lah hal ini. Tidak bisa begitu. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, Simson di sini, dia sebenarnya adalah seorang nazir. Dan kita sudah bahas di sesi sebelumnya. Nazir itu ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Dia tidak boleh makan apapun yang berhubungan dengan anggur. Tapi apa yang kita lihat di ayat 5? Dia melewati kebun-kebun anggur. Nah, memang sih kita tidak dikasih tahu bahwa saat itu dia makan anggur. Tetapi ini adalah suatu, kita bisa anggap semacam menempatkan dirinya kepada temptation atau pencobaan yang tidak perlu sebenarnya. Ya, dan belakangan kita akan lihat bagaimana dia bikin pesta dan sebagainya untuk orang-orang Filistin ya. Dan itu juga menempatkan diri pada pencobaan yang tidak perlu. Nah, bukan hanya itu saja. Kemudian tiba-tiba datang seekor singa katanya, Satu hal yang sangat berbahaya, singa itu adalah binatang yang sangat kuat dan sangat buas gitu.
Tapi ayat 6 kita membaca Tuhan menyertai Simson, berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabik-cabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Oke. Tetapi apa yang dilakukan? Singa yang mati ini, lalu ketika dia lewat lagi beberapa lama kemudian, di bangkai singa itu ada kawanan lebah. Kawanan lebah sehingga ada madunya. Dan Simson mengambil madu itu dengan tangannya, dia makan madu itu bahkan diberikannya kepada ayah dan ibunya. Dan ini melanggar salah satu syarat seorang nazir lagi, yaitu seorang nazir tidak boleh kena kepada mayat apapun atau siapapun. Tetapi Simson dengan gampangnya di sini, dia melanggar itu, dia mengambil madu yang ada di mayat atau bangkai singa ini. Dan teks memberitahu kita bahwa dia tidak menceritakannya kepada orang tuanya. Jelas, kalau orang tuanya tahu, mereka akan marah, mereka akan kasih tahu dia, kamu ini seorang nazir, kenapa kamu menyentuh mayat, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa Simson tidak mengambil dengan serius. Dia tidak, kalau kita bilang, menghayati dengan serius peran dia sebagai seorang nazir, identitas dia sebagai seorang nazir. Dan saya sangat khawatir bahwa begitu banyak orang Kristen hari ini. Oke, kalau orang Kristen yang hanya KTP saja, kita berkata, ya ini memang orang-orang yang belum diselamatkan. Dan Anda pendengar sekalian, kita perlu memeriksa hati kita masing-masing. Apakah saya Kristen karena saya kebetulan lahir di keluarga Kristen, karena saya lahir di suku Kristen. Itu namanya menjadi Kristen KTP saja, saudara. Tapi benarkah saya sudah lahir baru? Tetapi bagi orang yang sudah lahir baru, perhatikan. Apakah kita benar-benar menghayati peran kita sebagai anak Allah sekarang? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Sama seperti Simson melakukan hal-hal yang bertentangan dengan status dia sebagai nazir. Dan di sesi sebelumnya saya sudah menarik garis paralel antara nazir dengan kita. Nazir, apalagi Simson, nazir dari lahirnya. Dia orang yang all out, seluruhnya untuk Tuhan sejak dia lahir, mestinya. Dan kita juga, semenjak kita lahir baru, diselamatkan, mestinya kita orang yang seluruhnya untuk Tuhan. Seluruhnya untuk Tuhan. Dan oleh karena itu, ya maka Simson kita lihat di sini, dia tidak membuat keputusan yang benar, yang berhikmat. Oke, kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Oke, kita langsung saja habiskan pembacanya. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya pada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah dia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Oke, jadi kita melihat di sini akhirnya pernikahan berlangsung karena Simson ngotot dalam kesalahan dia. Dan kita melihat
Kemudian dia terus saja melakukan kesalahan demi kesalahan. Kita melihat di sini. Di ayat 10, dia mengadakan perjamuan. Dan dikatakan sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Jadi dia lebih mengikuti ya, kebiasaan zaman itu daripada memikirkan apa yang baik dan apa yang benar. Dan ingat bahwa dia adalah seorang nazir, tadi sudah kita sebut. Seorang nazir tidak minum-minum. Seorang nazir tidak minum anggur dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia bikin perjamuan, sudah pasti dia akan menyuguhkan anggur. Dan walaupun teks tidak mengatakan dengan spesifik apakah Simpson sendiri minum anggur atau tidak, indikasinya adalah dia minum anggur, saudara kasih Tuhan. Indikasinya gitu, karena bagaimana dia bikin perjamuan sebagai host istilahnya ya, sebagai tuan rumah, dia sendiri tidak ikut dalam perjamuan itu, untuk suatu hal yang aneh. Atau minimal dia memberikan atau menempatkan dirinya dalam posisi dia gampang dicobai untuk melakukan itu. Dan kita tidak boleh melakukan itu di mana kita sengaja menaruh diri kita di dalam pencobaan. Gitu. Jadi, dan ini banyak dilakukan dan dikatakan sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ini sangat menarik karena biasanya orang-orang muda adalah orang-orang yang belum memiliki prinsip dalam hidupnya, belum memiliki prinsip yang kuat, sehingga dia ikut saja. Nah, ini bahayanya orang muda dan mengapa orang muda perlu sebenarnya dibimbing atau mendapatkan nasihat dari orang yang lebih tua. Ya, kadang-kadang banyak orang muda berpikir bahwa dia sudah jauh lebih tahu dari siapapun, ya, lebih tahu dari orang tuanya, lebih tahu dari orang-orang yang dianggap tua dan lain sebagainya. Tetapi seringkali justru orang muda dia masih lentur, gitu, masih lentur dan dia ikut saja. Kalau orang muda rata-rata bikin begitu, dia mau bikin seperti itu. Ya, padahal yang perlu dia pikirkan adalah apakah ini benar atau tidak. Ayat 11. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Ada kata-kata ketika mereka melihat dia. Nah, ini mengindikasikan bagi saya bahwa mungkin Simpson, kita tidak pernah diberitahu ya, Simpson itu perawakannya seperti apa. Kita hanya tahu bahwa dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Tetapi dari ayat 11 di sini ada indikasi bahwa Simpson memiliki perawakan yang istilahnya cocok dengan kekuatannya. Mungkin dia tegap, mungkin dia terlihat ganteng dan hebat, dan sebagainya. Gitu. Saya pernah membaca komentari yang mengimajinasikan Simpson itu orangnya krempeng, orangnya kurus begitu ya. Tapi saya tidak membayangkan seperti itu. Ya, walaupun Alkitab juga tidak bilang bahwa dia seperti bodybuilder atau apa segala macam. Alkitab tidak bilang begitu juga. Namun ayat 11 di sini mengindikasikan bahwa dia terlihat sebagai seorang yang dari penampilan fisiknya hebat begitu ya, sehingga orang-orang Filistin yang tidak mau kalah karena mereka merasa tidak mau kalah. Masa orang-orang muda kita kalah dibandingkan orang Israel gitu kan. Mereka menempatkan 30 kawan untuk menemani dia di sini ya. Nah, selanjutnya kita melihat lagi Simpson pada waktu itu lalu memberikan suatu teka-teki. Nah, teka-teki ini adalah berhubungan dengan peristiwa yang dia alami, yaitu mengenai singa yang mati, yang dia bunuh, kemudian ada madu dan lebah di dalamnya. Dia kasih teka-teki katanya ya, di ayat 14. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan taruhannya adalah 30 pakaian. Dan ini bukan pakaian biasa, ini pakaian lenan dan pakaian kebesaran. Ini adalah pakaian yang mahal. Anda bisa mungkin membayangkan kalau hari ini misalnya kalau orang menikah dia harus sewa tuxedo atau dia sewa jas dan sebagainya. Ini adalah pakaian yang mahal di sini. Dan seperti biasa, ya taruhan-taruhan seperti ini kadang-kadang maksudnya adalah main-main saja, tapi seringkali akhirnya menuju kepada hal yang buruk di sini ya. Dan karena mereka tidak tahu tentang peristiwa singa dan madu ini, tentu tidak ada seorang pun yang bisa menebak teka-teki ini. Tetapi ini mengindikasikan bahwa Samson bukan hanya orang yang kuat ya. Simpson bukan hanya dia punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia juga punya otak yang lumayan encer di sini. Dia bisa membuat teka-teki, lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari sisi manusiawi, Simpson bisa dibilang adalah seorang yang karena dari kecil dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki segala yang diperlukan seseorang untuk bisa sukses sebenarnya. Bayangkan, dia punya kekuatan hebat, dia punya penampilan yang bagus, dia punya otak yang encer. Jadi, dan dia kenal Tuhan gitu. Sepertinya ini adalah semua resep yang sudah diperlukan untuk hidup sukses. Ya, tetapi kesalahan dia dan akhirnya kegagalan dia adalah karena dia akhirnya merasa diri hebat dan tidak merasa perlu untuk mengikuti jalannya Tuhan. Dia merasa dirinya sudah spesial di mata Tuhan karena Tuhan bekerja melalui dia, dan memang Tuhan bekerja melalui dia. Ya, Tuhan memberikan dia kekuatan untuk mengalahkan singa, dan belakangan kita akan lihat
ketika dia membutuhkan Tuhan, roh Tuhan bekerja pada dia untuk membunuh 30 orang Filistin dan sebagainya. Sehingga semua ini membuat Simpson berpikir bahwa saya sudah disertai oleh Tuhan dan saya hebat dan sebagainya, sehingga dia tidak merasa perlu untuk taat kepada Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah satu bahaya yang luar biasa. Bahaya yang luar biasa. Justru seringkali orang yang lahir sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dan diberikan bekal yang luar biasa, justru seringkali gagal menggunakan itu karena kesombongan. Dan jangan kita berpikir bahwa Tuhan ada pakai saya, jadi saya tidak apa-apa melakukan kesalahan ini. Dan ini sering dalam pelayanan. Ya, ada gereja-gereja tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang membenarkan kesalahan-kesalahan mereka dengan berpikir, toh Tuhan masih pakai saya. Toh Tuhan masih pakai saya. Mereka membenarkan doktrin yang salah dengan berkata, toh Tuhan masih ada pakai saya untuk menolong seseorang, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi nggak apa-apa saya berkeras pada kesalahan ini. Oh tidak, saudara kasih Tuhan. Bahwa Tuhan bisa pakai kita, itu terlepas dari kita salah atau benar. Gitu. Kalau kita salah, Tuhan pun bisa memakai kesalahan kita. Tapi bukan berarti itu benar. Bukan berarti yang kita lakukan itu benar. Tuhan bisa memakai berbagai kesalahan untuk mendatangkan sesuatu. Tapi yang kita lakukan tetap salah. Itu keputusan kita. Di kitab Kejadian kita masih ingat saudara-saudara Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Dan Tuhan pakai itu supaya Yusuf ke Mesir jadi Perdana Menteri dan menyelamatkan keluarganya. Tapi bukan berarti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu bagus. Begitu. Tidak. Yusuf sendiri bilang, kalian mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, tapi Tuhan akan hukum mereka. Nah, demikian juga kita melihat ya, Simpson sebenarnya. Apalagi yang kurang dari dia? Penampilan ada, kekuatan ada, otak lumayan encer. Tapi dia buat kesalahan. Nomor satu, dia menikah dengan salah. Dia menikah dengan orang yang tidak seharusnya dia menikah. Dia menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian dia mengabaikan status dia sebagai seorang nazir. Dia mengabaikan firman Tuhan. Ya. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sekarang kita lihat dari sisi istrinya Simpson. Istrinya Simpson di sini ya. Dan ketika 30 orang Filistin ini mereka sudah terdesak dan lain sebagainya, ya mereka bingung dan akhirnya mereka main lewat istrinya Simpson. Mereka mengancam istrinya Simpson bahwa kamu harus kasih tahu, gitu ya. Kalau tidak kami akan bakar engkau dengan seisi rumah ayahmu. Ya, sehingga apa yang dilakukan? Nah, salah satu senjata seorang wanita yang sangat ampuh adalah air matanya. Jadi katanya di sini istrinya menangis 7 hari. Menangis 7 hari. Menangis 7 hari. Dan ini adalah suatu kesalahan, saudara kasih Tuhan. Dan ini menjadi contoh. Kalau Simpson tadi adalah teladan negatif ya dalam hal pemilihan untuk menikah dan sebagainya. Istri Simpson di sini menjadi teladan negatif juga mengenai bagaimana berlaku di dalam pernikahan. Terutama bagi seorang istri di sini. Seorang istri bisa saja mencoba memanipulasi suaminya. Itu bisa. Dan ini yang dilakukan oleh istri Simpson. Dia memanipulasi suaminya dengan air mata, dengan rengekan yang terus-menerus. Kalau dalam bahasa Inggris kita bilang nagging, ya, to nag. Jadi kayak apa ya? Merengek terus, ya. Pokoknya nggak ada henti-hentinya ngomongin sesuatu, ya, menuntut dan lain sebagainya. Jadi dia merengek. Dia memanipulasi Simpson. Sampai akhirnya Simpson tidak tahan lagi. Akhirnya dia kasih tahu, saudara sebelah. Dia kasih tahu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah ini caranya? Ya, mungkin seorang istri yang tidak bijak, seorang wanita yang tidak bijak, dia berpikir dengan cara ini saya bisa mendapatkan maunya saya. Dengan cara ini saya bisa mengendalikan suami saya. Dengan cara ini saya bisa menyetir keluarga ini, menyetir suami saya. Padahal ini adalah satu kesalahan. Kenapa ini satu kesalahan? Nomor satu, Tuhan sudah kasih tahu bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Bukan tugas istri untuk menyetir suaminya. Bukan, saudara kasih Tuhan. Mungkin ada istri-istri yang berpikir, tapi kalau saya tidak merengek-rengek, kalau saya tidak mencoba menyetir suami saya, nanti suami saya bikin A, bikin B yang saya tidak suka. Gitu. Atau suami saya akan melakukan ini atau memimpin keluarga ke arah ini yang saya tidak suka. Well, Alkitab berkata bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Dan dia adalah yang punya hak untuk memang memimpin keluarga itu. Nah, pemimpin yang baik tentu saja akan mempertimbangkan istrinya. Tentu ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau misalnya Anda merasa bahwa suami Anda tidak memimpin dengan baik sekalipun, ya, Anda tentu bisa memberikan suatu masukan yang konstruktif. Ya, tetapi juga bukan dengan cara mencoba memanipulasi dia,
atau terus-terus merengek-rengek, atau terus kayak menekan dia dan lain sebagainya. Bukan itu caranya. Bukan itu caranya. Anda bisa kasih masukan konstruktif satu kali, ya. Kemudian, ya, Anda nanti tidak mencoba memanipulasi dia atau merengek terus sampai 7 hari dan lain sebagainya atau berapa lama pun itu. Kalaupun dia melakukan hal yang buruk, apa yang firman Tuhan katakan di 1 Petrus 3 ayat 1. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Apa kata firman Tuhan? Kalaupun seorang istri menikah dengan seorang suami yang tidak benar sekalipun, ya, bukanlah caranya adalah dengan menggunakan kata-kata yang sedemikian, memanipulasi dia atau menyerang dia dengan kata-kata, bukan. Tapi di sini apa? Tunduklah supaya dengan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh wanita-wanita, bahkan wanita-wanita Kristen sekalipun. Jadi mereka merengek-rengek, mereka di sini memanipulasi suaminya, dan akhirnya memang sih jangka pendek mendapatkan apa yang dia inginkan. Mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya mereka kehilangan kepercayaan suaminya, dan suaminya akan timbul suatu kepahitan di dalam hati suaminya terhadap istrinya. Sehingga memang kalau kita baca selanjutnya, dikatakan ayat 19, bahkan setelah Simson menyelesaikan masalah itu dengan cara roh Tuhan berkuasa atas dia, kemudian dia pergi ke Askelon, dia membunuh 30 orang di situ, dia ambil pakaian mereka. Ya, dan ini adalah yang Tuhan lakukan supaya memang muncul suatu konflik antara Simson dengan orang Filistin di sini, ya. Tetapi karena dia marah, ya akhirnya dia tidak pulang ke rumah ayahnya. Dan si istri Simson ini mendapatkan jawaban, tapi dia kehilangan Simsonnya. Ya, dan hai istri, dimanapun Anda berada, Anda bisa saja mencoba memanipulasi suamimu. Anda bisa saja mencoba untuk merengek sampai Anda mendapatkan apa yang engkau inginkan, gitu kan? Dan Anda bisa secara jangka pendek mendapatkan itu, tapi Anda akan kehilangan satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu hati suamimu. Hati suamimu. Nah, mungkin ada yang berkata, si istri Simson ini punya alasan yang bagus melakukan ini karena dia diancam. Di sini dia diancam. Dia diancam akan dibunuh, katanya kami akan membakar engkau, membakar seisi rumah ayahmu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh istri Simson di sini? Istri Simson sebenarnya kalau dia cerita saja sama Simson mengenai ancaman yang terjadi pada dirinya, maka Simson sebenarnya jauh-jauh sangat mampu untuk mengatasinya. Ya. Jadi Simson adalah yang paling bisa melindungi dia sebenarnya. Paling bisa melindungi dia. Ya. Tetapi perempuan ini tidak mau. Ya. Dan ini memberitahu kita bahwa tidak ada kepercayaan, tidak ada komunikasi yang baik antara perempuan ini dengan Simson, antara suami dan istri ini. Dan si perempuan ini masih lebih berpihak kepada bangsanya daripada kepada Simson. Dan ini adalah suatu resep yang sangat buruk untuk suatu pernikahan di sini. Tidak ada komunikasi, tidak ada kepercayaan, dan bahwa si istri Simson ini masih lebih terikat, ya, kepada orang di luar dari keluarganya. Ya, padahal yang Tuhan inginkan adalah ketika suami dan istri menikah, keduanya benar-benar menjadi satu. Dan di situ ada suatu kepercayaan, ada suatu komunikasi yang intim, yang bisa terbuka apa adanya. Dan mestinya istrinya ini cerita sama Simson, ini mereka mengancam saya dan sebagainya. Dan Tuhan bisa menolong dan melindungi istrinya. Dan apa yang terjadi justru sebaliknya, di mana istrinya mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara merengek-rengek pada Simson seperti ini. Nanti kita belum sampai, tapi di pasal 15 kita akan melihat justru itu berujung kepada kehancuran dirinya. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita melihat sebagai recap apa yang sudah kita bahas, kita melihat Simson melakukan kesalahan di dalam pernikahan ini. Kesalahannya apa saja? Kesalahan dia adalah dia memilih pasangan yang salah. Dia memilih pasangan yang tidak kenal Tuhan. Ya. Kemudian dia tidak taat sama firman Tuhan. Dia mengabaikan posisi dia. Dia menaruh dirinya pada situasi-situasi di mana dia gampang dicobai. Seperti misalnya dia bikin perjamuan lah, dia mengikuti tren dunia, dan sebagainya. Dan kemudian dia menyerah kepada rengekan istrinya, yang akhirnya membuat dia menjadi pahit terhadap istrinya. Oke. Dan istri Simson di sini juga melakukan kesalahan di sini, di mana dia setelah menikah dengan Simson masih lebih berpaut
ya, kepada orang-orang lain di luar pernikahannya, padahal mestinya dia berpaut kepada suaminya, sehingga tidak ada kepercayaan antara dia dengan suaminya dan tidak ada komunikasi yang baik antara dia dengan suaminya. Dan kemudian dia mencoba memanipulasi suaminya dengan cara rengekan, dengan cara tangisan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan sesuatu untuk jangka pendek. Ya, tetapi yang akhirnya menimbulkan kepahitan dan amarah dan lain sebagainya di dalam pernikahan mereka. Oke, itu adalah pelajaran yang indah bagi kita, baik secara pribadi maupun yang sudah menikah. Pernikahan adalah hal yang penting dan ini adalah suatu teladan yang negatif untuk menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana selanjutnya? Konflik sudah muncul ya antara Simson dengan orang Filistin, dan konflik ini akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan Israel dan untuk menghukum orang-orang Filistin. Dan kita akan lihat selanjutnya di pasal-pasal selanjutnya. Jangan lewatkan, masih bersama dengan kami di dalam Mutiara Kebenaran ini. Maranatha.